Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setiap pemirsa Sambal Coet, channelnya orang yang suka jalan-jalan dan doyan makan enak. Hari ini giliran Javadas yang punya rekomendasi tempat yang terindah, yaitu Sungai Dadali di Desa Banjarsari Buaran, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Indonesia. Beberapa teman kami sudah siap untuk menemani perjalanan menyusuri Sungai Dadali yang dimulai dari pertemuan kami di Desa Banjarsari Buaran. Sahabat Sambal Coet, saya akan ajak Anda menuju Sungai Dadali yang terletak di Desa Banjarsari Buaran. Ini bebatuan sedimen, bebatuan yang pecah-pecah ya, lempengan. Dimana pada musim hujan seperti sekarang ini, debit airnya cukup besar dan jernih. YouTube. Sekarang saya sudah berada di atas Sungai Dadali. Ini saya lagi melihat anak-anak yang sedang bermain renang-renang sekali ya, dengan menggunakan ban dalem. Asik teman-teman ya, masih ingat gak dunia anak-anak dulu ya? Oke, langsung. Panorama yang indah menemani perjalanan kami menuju Sungai Dadali selama 20 menit itu nggak terasa banget Gus, saking asyiknya menikmati alam yang super indah dan keren. Nah teman-teman, perjalanan kita hampir sampai pada lokasi yang utama. Ini namanya sungai apa mas? Ini namanya Sungai Dadali ya. Sungai Dadali ya? Ya, wilayah Banjarsari ya. Kontur batunya cantik sekali ya. Batu-batu sedimen seperti itu. Sedimen ya. Lapis-lapis ya. Nah, nanti kita langsung saja ke lokasi ya. Sekarang kita sudah mulai untuk menjelajahi Sungai Dadali ini ya. Dan motor kita harus didirikan di sini.
Saya sudah sampai di lokasi ini. Cakep banget pemandangannya, dan kita mau istirahat dulu sambil makan siang untuk ngisi energi karena perjalanan kita masih jauh dan masih dilanjutkan lagi di video berikutnya. Setelah menempuh 20 menit perjalanan sampai di parkiran dan turun menuju sungai. Sebelum kita melanjutkan berikutnya, kita beristirahat untuk makan siang di pinggiran sungai. Kali ya, Mas? Sungguh asyik sekali duduk di atas bongkahan batu yang indah di pinggiran sungai yang jernih dengan arus air yang sangat deras. Setelah kita beristirahat makan siang, perjalanan kita lanjutkan lagi. Oh ya, bagi teman-teman yang akan berkunjung ke sini agar ditemani seorang guide yang berpengalaman dan mengerti seluk-beluk daerah ini. Karena di sini hutan lindung masih rawan tanah longsor, banjir, binatang liar serta aura mistisnya yang cukup tajam. Belum lagi di sini masih banyak binatang buas seperti ular, babi hutan dan bisa jadi harimau. Oh ya guys, buat teman-teman yang akan berkunjung ke sini saya sarankan agar membawa perbekalan yang lengkap karena di sini tidak ada sinyal dari HP sama sekali dan jauh dari pemukiman. Maka kami sarankan untuk membawa handi talki, korek api, obat-obatan P3K, pisau dan parang yang bisa dijadikan alat keamanan. Perbekalan lainnya seperti makanan minuman juga harus komplit karena tempatnya jauh dari desa. Meskipun tempatnya yang indah, namun Sungai Dadali ini belum dikelola dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah daerah setempat. Batuannya sedimen seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti lempengan, belahan-belahan panjang itu ya. Ini biasanya digunakan untuk asakan parang ya. Bisa dibawa pulang nih. Jual ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Sana. Semakin masuk, semakin indah pemandangannya dan semakin deras pula airnya. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, saat berjalan di atas batu bagaikan sedang berlompat-lompat di atas tumpukan buku-buku tebal dengan posisi yang miring dan banyak serta berlapis-lapis. Oh ya, buat teman-teman yang akan datang ke lokasi ini agar memakai sepatu outdoor yang kuat dan nyaman supaya kaki kita aman. Semakin masuk ke dalam semakin tampak indah pemandangannya. Kita bisa menikmati bukit-bukit terjal dan menjulang tinggi yang mengapit Sungai Dot dan ditumbuhi oleh tanaman liar semak belukar yang rimbun dan liar. Untuk datang ke sini sebaiknya dilakukan pada musim kemarau panjang karena saat musim hujan sungai rawan banjir dan tanah longsor dari perbukitan atas sungai. Yang paling istimewa di sini sebelum mencapai air terjun penggelontoran terdapat aliran-aliran sungai yang membentuk seperti kolam-kolam batuan marmer besar yang luas. Saat kita berada di tengah bebatuan sedimen yang indah, kita bisa membayangkan bagaikan hidup di taman surga yang indah dan lupa pulang ke rumah. Dengan irama gemuruh air yang keras dan dahsyat, warna air yang jernih serta arus air yang deras dan dalam. Konon katanya cerita penduduk setempat di daerah ini pernah terjadi orang hilang dan saat ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Maka dari itu selama Anda berada di wilayah ini agar ekstra hati-hati karena tempat ini masih rawan dengan dunia mistis yang terjadi sejak dulu. Tampaknya alam, pohon,
Tebing serta air terjun yang menjulang tinggi dengan barisan-barisan bukit batuan ini menjadi saksi sejarah kelam perjalanan bangsa ini. Dan akhirnya kita telah mencapai air terjun penggelontoran yang menjulang tinggi. Dari bawah kita bisa melihat air yang jernih jatuh dari atas bukit batu di atas sana. Dan di sini kita harus mengakhiri perjalanan kami karena waktu semakin sore harus segera kembali. Sampai di sini dulu ya guys. Sampai di sini dulu ya guys, dukung kami dengan cara like, share dan subscribe. Tonjok tombol merah sampai jebol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.